Shalom, selamat pagi saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini, renungan kita hari ini, dan apa firman Tuhan apa yang harus kita kerjakan hari ini, yaitu dalam kitab Esther pasal yang ke-9 sampai dengan ke-10, juga Lukas pasal yang ke-19. Dan hari ini kita berbicara sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa? Bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Dari kehidupan seorang Esther, kehidupan orang-orang Yahudi yang seharusnya dibunuh. Mereka direncanakan untuk dibunuh dan dibantai. Bukannya dibunuh, dibantai, dihabisi saudara. Mereka seharusnya dibantai hari itu. Tetapi justru hari itu mereka apa? Mereka menang, mereka memenangkan peperangan. Justru orang-orang yang bermaksud membunuh mereka, justru mereka terbunuh saudara. Artinya apa? Tuhan membalikkan keadaan. Esther pasal 9 ayat yang pertama saya bacakan buat saudara. Dalam bulan yang ke-12, ini bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Mereka berharap mengalahkan orang Yahudi, tapi apa yang terjadi? Terjadilah yang sebaliknya. Alkitab mencatatnya, orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Hari itu mereka yang harus dibunuh, harusnya dibantai, justru mereka memenangkan peperangan. Tuhan telah membalikkan keadaan. Dan bacaan kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 juga sama. Bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Seorang yang bernama Sakius, seorang yang dibenci, seorang yang tidak disukai banyak orang. Bagaimana saya tahu dia dibenci dan tidak sukai banyak orang? Yes, sebab dia adalah orang Yahudi dan dia pemungut cukai, pemungut pajak saudara. Bayangkan orang daerah, dia bekerja kepada penjajah. Bangsa kita dijajah selama 350 tahun. Bayangkan kalau ada orang Indonesia pada waktu itu dia bekerja untuk orang-orang penjajah. Pasti dia dibenci sama dengan Sakius. Tetapi hari itu Tuhan membalikkan keadaan Sakius. Dari seorang yang pelit, dari seorang yang tidak memikirkan orang lain. Justru pada waktu itu dibalikkan hatinya, dibalikkan keadaannya. Sehingga dia berkata apa? Dia berubah hatinya dan Sakius berkata, setiap orang yang aku rugikan, setiap orang yang pernah aku ambil hartanya, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bagaimana bisa begitu? Karena dia bertemu dengan Yesus. Hari ini saya berkata buat saudara, bertemulah dengan Yesus, maka hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Keadaanmu akan dibalikkan. Engkau yang kekurangan, keadaan dibalikkan sehingga engkau berkelimpahan. Engkau yang sakit, keadaanmu dibalikkan agar engkau menjadi orang yang sehat. Engkau yang dalam kondisi tertekan, terhimpit, berduka cita, kondisimu akan dibalikkan oleh Tuhan menjadi kondisi yang luar biasa. Caranya bagaimana? Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ke-4 saya bacakan buat saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka ini yang dilakukan oleh Sakius. Berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hei, ini kunci agar hidup saudara dibalikkan keadaannya. Sama hidup Sakius dibalikkan keadaannya. Hidup Esther dibalikkan keadaannya. Karena apa? Karena mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan roh yang haus dan lapar mereka mencari Tuhan. Dalam kitab Esther, saudara akan melihat. Kalau saudara baca dari pasal yang pertama, saudara akan mengerti kenapa Tuhan membebaskan bangsa Yahudi dan melepaskan bangsa Yahudi dari pembantaian Haman dan orang-orangnya. Justru kondisinya dibalikkan keadaannya. Karena apa? Mereka berpuasa. Esther dan seluruh orang Yahudi berpuasa, mereka mencari Tuhan. Sakius ketika mendengar Yesus, dia mencari Tuhan, bahkan dia berlari. Bayangkan seorang yang kaya, dia seorang pejabat, tetapi dia berlari dan kemudian dia apa? Memanjat pohon, saudara. Ini adalah menunjukkan roh yang haus dan lapar. Pertanyaannya hari ini, kalau saudara sudah berdoa, saudara sudah melakukan segala sesuatu, pertanyaannya, apakah saudara cukup haus dan lapar untuk mencari Tuhan? Bagaimana sikap saudara mencari Tuhan? Apakah saudara bersungguh-sungguh berdoa? Apakah saudara bersungguh-sungguh beribadah? Apakah saudara bersungguh-sungguh dalam ketika saudara menyembah Tuhan? Ataukah saudara pergi beribadah hanya karena saudara duduk dan manasin bangun gereja atau mendengar di online, atau saudara malas-malasan? Hari ini kuncinya untuk membalikkan keadaan saudara adalah saudara mencari Tuhan dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Begitu desperate saudara, begitu sangat membutuhkannya saudara kepada Tuhan, sehingga saudara mencari Tuhan. Sama seperti orang yang sedang kehausan, orang yang kelaparan, apapun dimakan, apapun diminum. Seorang yang haus dan lapar akan Tuhan, apapun itu dia akan belajar firman. Bagaimanapun itu dia akan mengikuti ibadah. Apapun itu, bagaimanapun itu situasinya, apapun itu dia tidak banyak alasan. Yang dia cari hanya Tuhan
dan beribadah serta menyembah Tuhan. Saudara mau dibalikkan keadaan saudara? Cari Tuhan dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kingdom Lifestyle hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara.